Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, sebangsa setanah air, bahwa dalam ajaran Islam diajarkan pentingnya waktu. Oleh sebab itu Allah bersumpah dalam Al-Quran sampai 6 kali demi waktu. Dimulai dari waktu fajar, terbit fajar, belum terbit matahari. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Lalu kemudian ketika subuh tiba Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Ketika kemudian matahari mulai naik, waktu duha, Allah bersumpah lagi wad-duha wal-laili idza saja. Kemudian tiba waktu siang, Allah bersumpah wan-nahari idza tajalla. Sampai kemudian waktu petang, Allah bersumpah wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, semua manusia rugi kalau tidak memanfaatkan waktu. Akhirnya ditutup pada waktu malam. Wal-laili idza saja wal-laili idza yaghsha, demi malam yang menutupi, gelap gulita. Oleh sebab itu dalam Islam pula diajarkan ketika kita nanti mati dan kita akan hidup lagi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Banyak yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan ditanya tentang semua kenikmatan yang pernah diberikan, dititipkan Allah di tanganmu, kekuasaanmu, hartamu, anakmu, istrimu. Tapi yang pertama di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah adalah la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan pertama, an umrihi fima afna, waktu, umur yang kuberikan kemana saja kau pakai. Bertanggung jawablah. Jika mereka di Eropa sana berkata time is money, waktu adalah uang, materi, maka dalam Islam diajarkan waktu diminta tanggung jawab. Sekecil apapun kau akan dituntut tanggung jawab. Kemana waktu kau buat? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan apapun, maka kita mesti cerdas. Jangan sampai waktu hilang percuma sia-sia. Waktu yang lalu tidak dapat kita ulang kembali, berlalu sudah. Lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang lalu tak dapat diulang. Menetes air mata darah untuk meminta waktu kembali, tidak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya aku bisa hidup sekali lagi ya Allah, kau berikan aku waktu sedikit saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku ingin berbagi kebaikan dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Maka kita selalu diingatkan dengan waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kau tidak patahkan dia, maka dia akan mencincangmu, akan menghabisimu. Maka ke depan kita mesti ada planning. Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim punya planning yang tepat. Seperti dalam hijrah Nabi Muhammad SAW, keluar dari rumah jam berapa? Tengah malam. Yang tidur di tempat tidur Nabi, andai musuh datang untuk memeriksa, ada disusun orangnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang menemani nanti di atas Jabal Thur siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa malam di atas? Sudah dijelaskan, 3 hari 3 malam. Makanan siapa yang akan membawa? Akan dibawa oleh Asma binti Abi Bakar. Berita ini harus update terus, bagian sampai ketinggalan berita. Berita dibawa oleh Abdullah. Kemudian pula ada orang yang berjaga-jaga di bawah, menjaga kambing, mengawasi, mana tahu musuh naik ke atas. Ini dilakukan oleh Amir ibn Fuhairah. Lalu kemudian penunjuk jalan, harus ada orang yang cerdas sebagai guide, jangan sampai tersesat salah jalan. Abdullah ibn Uraiqid. Ini semua apa maknanya? Harus ada planning ke depan. Kita tidak bisa berkata, terserah nanti sajalah. Ini bukan ajaran Islam. Datang seorang sahabat, dia tinggalkan ontanya di depan masjid, lalu dia berkata, ya Rasulullah, a'aqiluha wa atawakkal am utluquha wa atawakkal. Aku tambatkan ontaku ini baru aku bertawakal, atau aku biarkan saja. Apa kata Nabi? Iqilha, tambatkan, ikatkan. Setelah itu barulah bertawakal. Kita berusaha, ada planning jangka pendek, ada planning jangka panjang.
bagi seorang suami, kira-kira ke depan bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, bagaimana tetangganya, bagaimana sahabatnya, pemimpin berpikir bagaimana umatnya, dan harus ada visi ke depan. Walau mungkin orang mengatakan ini gila, ini tidak masuk akal, jangan pedulikan omongan manusia. Kalau kita dengarkan ucapan manusia ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, memusingkan kepala saja. Yakini ini benar, yakini ini betul. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tekad kuat, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau didengarkan komen-komen manusia, apa kata mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, asatirul awwalin, dongeng nenek moyang belaka. Tapi Nabi Muhammad tetap jalan. Kau yakini itu sebagai kebenaran, sahabat-sahabatmu jangan lupa berjamaah. Alaikum berjamaah, komunitas-komunitas, pilih berita yang mencerdaskan. Ambil hikmah yang baik. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah kebenaran adalah milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia menemukan hikmah kebenaran, maka dia orang yang paling berhak untuk menerimanya. Walaupun keluar, maaf, dari tempat kotoran ayam, tapi kalau memang dia telur ayam, ambillah. Walaupun dia keluar dari manusia, tapi kalau memang najis kotoran, campakkanlah. Unzur man qala wala tanzur man qala. Pandanglah apa yang dia katakan, jangan kau lihat siapa yang berbicara. Kebenaran yang dia sampaikan, ambil kebenaran itu. Maka ke depan kita atur ini dengan baik, sehingga jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, balikan kami ke dunia. Tapi penyesalan tak lagi bermakna. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dari aliran sesat ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa membangun negeri ini ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa menolong anak yatim, fakir miskin, dan mendirikan pesantren ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika kami melewati kematian ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan karena kami banyak dosa ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami nanti saat sakaratul maut ya Allah. Kami ingin saat kami mati, anak kami yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan segala amal kami yang buruk, yang jelek di masa lalu. Ketika dihisab semuanya, ampunkan kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina. Ayah kami yang melepuh kulitnya mencarikan makan yang halal, menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya. Wali abaina wali ummatina. Ibunda yang mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya. Berapa kali dia tidak sholat tahajud gara-gara kami merengek sampai azan subuh tiba. Berapa kali dia tak jadi sholat doa gara-gara kami kencing di kainnya. Berapa kali dia tak dapat melaksanakan puasa 90 hari dia tak berpuasa gara-gara kami ya Allah. Andai dia masih hidup dapat kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagiannya sudah meninggal dunia, kami hanya dapat berkata,
Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallin alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kami penguasa yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.